بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sukses itu adalah baik, menjadi bahagia jauh lebih baik. Waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada kita semua. Waktu yang sudah lewat tidak bisa diulang lagi. Dan waktu hari ini kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, akan berakibat pada sebuah penyesalan. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada pada hari ini agar kita bisa mencapai hari esok jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Itu sebabnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mengatakan, al-waktu kasayf, waktu itu ibarat sebuah pedang. Kalau pedang ini bisa kita kendalikan, maka dia akan bermanfaat buat kita. Tapi apabila pedang itu tidak bisa terkendali, maka dia bisa membunuh dirinya. Begitupun dengan waktu, seperti pedang. Siapa yang bisa mengendalikan waktu, insya Allah dia akan beroleh manfaat. Wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita beberapa kali dalam Al-Quran, di beberapa ayat, tentang masalah waktu, bahkan dengan kalimat sumpah. Salah satunya disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1-2, di mana Allah mengawali ayat ini dengan sebuah kalimat sumpah, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yaitu orang-orang yang tidak pernah memperhatikan dan peduli terhadap masalah waktu. Di lain ayat Allah juga mengatakan kepada kita, surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Seorang yang terbiasa menunda-nunda dalam kebaikan akan berdampak juga dalam menunda-nunda pekerjaan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya kebaikan yang berujung kepada surga dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan, dipagari hal-hal yang nyaman. Maka kalau kita lihat, lebih banyak orang yang mengejar kejahatan daripada berlomba-lomba pada kebaikan. Tahukah Anda siapa yang paling berkepentingan dalam hal ini? Jelas, itulah syaitan. Saat seorang hamba Allah melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan atau berbuat dosa, Allah perintahkan untuk bersegera dalam ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratum min rabbik. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Dan ketahuilah, di antara sekian banyak pembuka pintu rizki itu adalah manakala kita bersegera dalam kebaikan. Kalau kita bersegera dalam kebaikan, insya Allah, Allah pun juga bersegera membuka pintu rezeki kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa hamba-hambanya sampai hamba itu bosan meminta ampun kepadanya. Luar biasa. Lantas bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita untuk selalu segera dalam berbuat kebaikan, segera dalam bertaubat, segera dalam pekerjaan? Saya akan berikan beberapa tips buat Anda. Yang pertama, yakini bahwa pekerjaan hari ini
Umpama di depan saya ada sebuah pekerjaan yang harus saya selesaikan dari atasan saya atau dari pimpinan saya. Maka bayangkan dan yakini bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan terakhir yang diberikan dia kepada saya. Kalau Anda seorang istri, yakinilah bahwa itu adalah amanah terakhir yang diberikan suami kepada Anda. Lakukan dengan yang terbaik. Jangan menunda. Yang kedua, waktu hidup kita hanya sekali di dunia. Tidak bisa diulang lagi. Dia bukan seperti sebuah kaset yang bisa direkam, diulang kembali. Tidak. Hanya satu kali. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Yang ketiga, setiap waktu yang kita lewati hanyalah waktu yang sesaat. Dia tidak akan muncul berulang lagi. Hidup hanya satu kali, dia tidak akan bisa dua kali. Hidup kita di dunia hanya satu kali. Dan hidup yang abadi adalah di akhirat. Yang keempat, yakini bahwa setiap pekerjaan Anda selalu diawasi Allah. Dari seluruh arah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yakini bahwa dalam pekerjaan kita selalu berdoa agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disegerakan selalu untuk berbuat kebaikan dan dihindarkan dari godaan-godaan syaitan yang menyuruh kita untuk menunda-nunda dalam pekerjaan, menunda-nunda dalam kebaikan. Itu sebabnya saya akan memberikan sebuah doa yang mudah-mudahan kalau kita amalkan doa ini, kita akan terhindar dari sikap menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda berbuat kebaikan. Doanya adalah Rabbi. Mari ikuti sama-sama. Kita hayati dan kita resapi maknanya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang ada di sekitarku. Dan aku berlindung terhadap kejahatan yang hadir kepadaku. Bacalah selalu setiap mengawali pekerjaan Anda supaya Anda tidak berlambat-lambat dalam pekerjaan. Bacalah doa ini. Insya Allah kita bisa mengiringi pagi kita dengan bersegera, berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Jangan sampai tertinggal. Sukses itu baik, menjadi bahagia jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.